Selamat pagi teman-teman. Jadi saya awali dari sini saja. Nah, ini adalah kandang burung. Sedangkan ini adalah, nah ini sisa cangkang dan bahkan masih ada lalat yang menetas. Saya pindahkan ke sini dari kandang karena kandang sementara akan saya rehab atau direnovasi karena kandangnya kesusahan untuk mengambil bangkai lalat di saat siklus berjalan. Kebetulan lantainya saya tidak diplester. Nah, kesempatan di saat musim hujan seperti ini saya merelakan beberapa calon indukan lalat saya untuk dikasih pakan burung. Nah, ini setelah nanti terbang dia akan dimakan burung. Nah, inilah media yang saya kasih. Di sini masih ada juga yang, nah di bawahnya ini pasir teman-teman. Di sini masih ada prepupa, bahkan pupanya juga masih banyak. Nah, ini masih prepupa. Jadi prepupa yang saya berikan media pasir seperti ini, dia senang di bawah teman-teman. Nah, ini masih prepupa teman-teman. Nanti akan ini pasirnya lembab karena di atasnya sudah ada cangkang-cangkang. Nah, inilah media seperti inilah yang saya gunakan selama ini, sangat efektif sebetulnya. Saya sudah percaya bahwa media seperti ini yang disukai oleh prepupa sampai pupa dan menetas menjadi lalat. Oke, ini saya setar dari kandang burung, di mana burung sudah bahagia berada di sini karena saya sudah sediakan pakan berupa lalat. Kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya teman-teman, ini adalah biopon yang itu hari saya sempat upload. Dan itu hari saya pikir biopon gagal teman-teman. Ternyata sekarang baru terlihat kalau biopon ini masih menghasilkan prepupa. Dan penghuni terakhir di sini adalah asli maggot BSF. Padahal pertama kali biopon ini saya aktifkan, ini dipenuhi dengan belatung lalat hijau teman-teman. Tapi semakin hari semakin berkurang belatung lalat hijaunya. Ternyata belatung lalat hijau dia pergi dengan sendirinya. Nah, ini pancingannya juga masih efektif teman-teman. Ini masih menghasilkan telur setiap harinya masih ada saja yang bertelur di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya biarkan saja sampai dia menjadi, nah ini masih ada. Ini murni, ini dari lalat alam teman-teman. Bukan hanya sekedar dari lalat alam, ternyata teman-teman perhatikan, biopon ini ternyata masih sempat prepupa lari ke, nah ini teman-teman. Jadi dia sukanya di tempat lembab seperti ini teman-teman. Ini pelarian semua dari biopon di atas. Saya baru melihatnya juga, ini sudah menjadi pupa ternyata. Banyak yang menjadi pupa di sini. Dia memilih di tempat yang aman seperti ini. Nah, yang lembab dan bertanah dan yang berpasir kayak ini. Ini sudah berubah dia menjadi pupa. Dia lari dan dari dalam dia lari menyeberangi air dan dia sembunyi di pinggir-pinggir ini. Oke. Dan di sini juga saya masih rutin panen prepupa setiap 2 hari sekali teman-teman. Nah, ini media yang saya kasih di sini, tanah lembab teman-teman, tanah berpasir yang lembab. Nah, ini prepupa yang setiap 2 hari sekali yang migrasi dari media ini, saya masih rutin di sini panennya. Ini banyak teman-teman, lumayan. Nah,
Ini hanya untuk menambah generasi penerus dari lalat BSF saya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya ini adalah biopon murni, telur hasil dari kandang keturunan pertama BSF hasil pancingan saya, teman-teman. Nah, ini hasil telur terakhir dan ini sudah menetas. Ini hasil telur terakhir sudah menetas seperti ini. Nanti juga saya akan gabung di bawah di biopon ini, karena semua hasil yang dari kandang BSF keturunan pertama hasil pancing saya itu saya taruh di sini semua, karena ini akan saya menjadikan bibit keturunan kedua. Inilah keturunan kedua nanti yang menjadi penghuni di kandang BSF saya. Oke, lumayan sudah banyak. Ini hasil murni dari kandang. Sedangkan itu hasil dari pancingan. Nah, anggaplah sekarang itu adalah biopon pancingan lalat alam yang menghasilkan prepupa. Setiap 2 hari saya panen di situ, teman-teman. Karena pancingan ember saya waktu itu diserang semut, jadi saya pindahkan ke situ. Oke, kita lanjut berikutnya ke kandang. Oke, teman-teman, ini posisi kandang saya berada di luar dari biopon tadi. Karena kandang harus letaknya jauh dari kandang ternak, jauh dari lalu lalang manusia. Dan ini juga sudah mulai dikerjakan lagi, sebentar akan saya kerjakan. Ini alat modern yang saya ciptakan untuk menjaga siklus kehidupan lalat di kandang. Nah, ini sudah mulai habis karena saya sudah putus siklusnya dari prepupa, teman-teman, dari pupa. Ini kondisi kandang saya di dalam, jadi saya akan merehab ini semua. Ini saya akan plester bawahnya karena saya kesulitan memanen ketika lalat BSF itu mati, karena lalat yang mati pun kita masih bisa manfaatkan untuk pakan ternak, teman-teman. Oke, sekarang saya cerita sedikit di sini. Sehubungan dengan metode terbaru saya sudah mau selesai, jadi ini tidak tidak berfungsi lagi kotak pupa saya. Jadi ini saya bongkar dan saya plester bawahnya. Yang di dalam hanyalah tinggal pancingan saja nanti. Jadi kotak prepupa, pupa sampai jadi lalat itu nanti di sebelah. Di metode yang saya ciptakan yang terbaru. Ini masih ada sisa-sisa lalat. Mungkin sebentar dia bertelur dan nanti sore dia atau besok sudah habis. Dan saya sudah mulai renovasi kandang ini. Jadi kesempatan kita untuk merenovasi kandang itu ya di musim hujan seperti ini, teman-teman. Dan ini beberapa stok pakan yang saya sudah siapkan. Nah, stok pakannya seperti begini. Kita bungkus dengan kedap udara agar buahnya tidak membusuk dan dikerumuni lalat hijau. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi setelah mereview angkatan keturunan BSF lalat BSF yang pertama saya berawal dari mancing. Kesimpulannya bahwa bagi teman-teman yang pemula seperti saya yang ingin beternak berbudidaya lalat BSF, mulailah dari mancing agar ketika di tengah perjalanan teman-teman menemukan masalah bisa diselesaikan atau masalah
tidak akan menimbulkan banyak resiko karena kita berawal dari mancing. Apabila di lingkungan daerah teman-teman untuk mancing itu tidak ada siklus kehidupan lalat di alam, ya boleh mungkin teman-teman bisa mulainya dari membeli telur setidaknya 1 atau 2 gram saja sudah cukup untuk mempelajari bagaimana kehidupan, bagaimana sifat-sifat maggot itu dan sampai menjadi lalat itu akan teman-teman mengikuti step by step seperti saya. Jadi saya ketika mengalami masalah yaitu tidak terlalu merugikan dan tidak terlalu panik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya.